Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Fajar Paujan, Riansah Ihsanul Hakim, Jaki Azmi, Al Hilaliyah, Indira Jahra, Nadia Caila, Risma Auni, dan Siba Asna akan menjelaskan global warming. Akan dijelaskan oleh Al Hilaliyah. Pengertian global warming. Menurut Natural Resource Defense Council atau NRDC, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida yang bisa mengancam perubahan iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. Sedangkan menurut National Wildlife Federation, pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam, misalnya badai, kekeringan, banjir, dan lain-lain. Pemanasan global juga mengakibatkan perubahan landscape kehidupan di bumi dan membunuh banyak spesies. Pemanasan global terjadi karena gaya hidup manusia, pola konsumsi, dan teknologi yang ada di berbagai negara maju. Beberapa negara maju penyumbang terbesar pemanasan global ini adalah negara Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Nah, itu dia penjelasan dari pengertian definisi global warming. Selanjutnya kita akan melanjutkan menjelaskan penyebab global warming oleh Riansah dan Jaki Azmi. Penyebab adanya global warming diakibatkan oleh 1. Meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantau tidak diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya yang menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya, efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Penyebab selanjutnya adalah adanya penggunaan CFC yang berlebihan seperti diketahui. CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. Kelima, adanya pengundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyebab karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Keenam, adanya polusi mentana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan paling besar dalam menyebab global warming adalah mentana. Adanya gas mentana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Itu dia dari penjelasan dari penyebab global warming. Selanjutnya kita akan lanjutkan dari dampak global warming yang akan dijelaskan oleh Nadia Caila dan Risma Auni. Ini adalah dampak pemanasan global. Yang pertama adalah mencairnya glacier. Mencairnya glacier akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua adalah terjadinya perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan. Tanaman dapat mati dan hewan dapat bermigrasi ke area lain. Ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat di luar kemampuan manusia untuk beradaptasi. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan dan meluasnya kekeringan. Meskipun mungkin adanya hujan dan banjir di savana, kekeringan yang parah terjadi di bagian lain di dunia. Ketika suhu hangat, keberadaan kekeringan telah meningkat di bagian barat Amerika Serikat.
Kekeringan juga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Penguapan skala besar menjadi penyebab utama kekeringan di banyak tempat, terutama di Afrika. Kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen dapat menyebabkan malnutrisi. Yang keempat, meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar, seperti penyakit malaria. Dan yang terakhir, meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Dengan meningkatnya pemanasan global, air di laut memanas, yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Bagaimana cara mengatasi global warming yang akan disampaikan oleh Indira dan Siba? Cara mengatasi pemanasan global adalah 1. Melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif dalam mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Crowther, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif dalam mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu, sebisa mungkin tinggalkan kendaraan pribadi jika memungkinkan bepergian menggunakan kendaraan umum. Jadi, 30 orang dalam satu bus itu lebih baik daripada 30 orang mengendarai kendaraannya masing-masing bagi bumi. 3. Menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas alam atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, mari kita berkontribusi dalam pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah meminimalisasi penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE via Samaladian, para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Itulah mengapa mulailah meminimalisasi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Bawalah kantong belanja sendiri ketika berbelanja ke pasar atau ke supermarket agar kita tidak menyumbangkan lebih banyak sampah di bumi. Yang kelima, gunakan produk ramah lingkungan saat ini. Banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mulai lampu, AC, mesin cuci, sampai motor listrik. Walaupun tetap menyumbang angka untuk pemanasan global, jumlahnya sedikit lebih dibanding produk lain pada umumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, jalankan pola hidup sehat dan hemat pola hidup sehat. Misalnya dengan bersepeda atau berjalan kaki ketimbang memakai kendaraan bermotor. Selain itu, kita harus berhemat dengan cara membeli barang yang harusnya dibeli. Jangan sampai kita tidak terpakai dan menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Inilah penjelasan tentang global warming dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video kami. Stay safe, stay cool, and bye.